Tapi yang mau saya bilang adalah kenapa moving dulu baru feeding? Jawaban pertama adalah halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha. Kita akan ngebahas tentang ketofastosis ya teman-teman. Jadi di ketofastosis itu sebenarnya kita tidak hanya ngomongin tentang boleh makan apa, tidak boleh makan apa, tidak ya. Jadi tidak hanya tentang makanan, itu yang pertama. Karena di ketofastosis ini itu ada 5 pilar yang harus kita jaga. Pilar pertama adalah fasting. Ya, fasting itu artinya kita berpuasa, dalam hal ini intermittent fasting minimal 18 jam. Yang kedua, di masa fasting ya, yang kedua pilar yang berikutnya adalah moving ya. Setelah moving itu artinya bergerak ya, bergerak, berlari, berjalan, olahraga. Kalau modern zaman sekarang itu kita olahraga, angkat beban dan seterusnya. Lalu setelah moving atau olahraga, yang berikutnya adalah feeding. Feeding itu artinya kita baru makan. Feeding, relaxing, yang keempat adalah relaxing. Relaxing itu berarti kita kalau bisa mengelola stres kita dengan baik sehingga kita nggak depresi, nggak stres, kortisol nggak naik dan seterusnya. Yang terakhir sleeping. Sleeping itu artinya adalah kita menjaga tidur kita agar tidak begadang. Ingat ya, di Al-Quran sudah dikatakan bahwa Allah menciptakan siang untuk kita bekerja, bergerak, mencari nafkah dan sebagainya. Dan Allah juga menciptakan malam untuk apa? Untuk kita tidur, beristirahat, tubuh melakukan recovery dan sebagainya. Jadi kalimat itu ada di Al-Quran dan Al-Quran adalah firman Allah dan Allah ketika menyampaikan itu artinya ada hikmah yang sangat luar biasa sehingga Allah bilang malam itu untuk istirahat, untuk tidur, jangan dibalik-balik karena ketika malam tubuh kita melakukan recovery dan tidur malam dengan tidur siang itu jauh ya, jauh bedanya. Jadi jangan berpikir bahwa aku begadang nanti baru tidur siang seharian, itu beda ya, sudah beda, hasilnya beda. Makanya tidur malam itu tidak bisa digantikan. Maka kalau tidak ada kepentingan yang sangat urgent, harapan saya teman-teman tidak begadang. Baik, itu adalah 5 pilar dari ketofastosis. Pertanyaannya adalah, ya ini ada pertanyaan yang menarik di grup ketofastosis di Facebook. Jadi teman-teman nanti ada link di description box atau di komentar yang saya sematkan. Di situ ada link masuk ke grup Telegram saya, bisa juga masuk ke grup ketofastosis yang ada di Facebook. Nah pertanyaan ini muncul katanya adalah kenapa kalau di ketofastosis moving dulu baru feeding ya. Nah ini menarik ya teman-teman ya, kata dia kok kita olahraga dulu sih nggak makan dulu gitu ya. Mungkin dia berpikir bahwa kalau kita perutnya kosong lalu kita olahraga nanti kita tepar, nanti kita pingsan, nanti kita keliengan, nanti kita terjadi sesuatu yang tidak baik gitu. Mungkin itu kenapa akhirnya pertanyaan ini muncul. Mungkin juga ya berpikir bahwa apa? Kita kan olahraga butuh energi, masa kita nggak masukin energi dulu sih ya makan gitu ya. Jadi sebelum kita berolahraga harusnya kita makan dulu biar energi kita ada. Nah tapi kenapa di ketofastosis ya kita moving dulu baru feeding? Baik, ini pertanyaan yang menarik dan kita akan bahas ya. Dan saya akan ngebahas dari beberapa jawaban yang ada di sini. Yang pertama ada jawaban pertama dari Pak Hazil Aulia di Facebook. Dia bilang adalah karena normalnya memang begitu mas. Jadi gini ya, dan dia menjawab ini karena normalnya memang begini. Lalu ada foto ya, foto apa? Foto orang-orang zaman dulu ketika masih masa berburu itu normalnya memang begitu gitu. Nah kalau memang teman-teman bingung dengan jawaban ini saya akan jelaskan. Mas Tio itu pernah bilang, Mas Tio itu adalah foundernya ketofastosis. Beliau bilang bahwa ketofastosis itu adalah gaya hidup orang-orang zaman dulu. Gaya hidup ancestral, ancestral lifestyle. Jadi gaya hidup yang memang orang-orang zaman dulu sebagaimana hidup gitu loh. Nah ini mengacu pada orang-orang zaman dulu yang memang ilmu pengetahuan belum ada, ya kan, ilmu kedokteran masih sangat luar biasa nggak ada gitu. Jadi ketika Allah menurunkan manusia ke bumi, ketika kedokteran itu belum secanggih sekarang, ketika ilmu pengetahuan belum secanggih sekarang, Allah menurunkan manusia ke muka bumi, itu Allah sudah melengkapi dengan instingnya. Ya, jadi nggak mungkin Allah itu menurunkan manusia ke muka bumi lalu dia tidak punya insting bertahan hidup. Nah, insting bertahan hidup yang benar dari Allah itu adalah seperti orang-orang zaman dulu, ya. Orang-orang zaman dulu itu bagaimana hidupnya? Hidup orang-orang zaman dulu itu sebelum ada kulkas, sebelum menyimpan makanan, sebelum ada ini itu, mereka tuh hidup dari alam. Ya, mereka bangun pagi, tidak ada kulkas sehingga tidak ada makanan yang disimpan. Yang mereka lakukan adalah mereka pergi ke hutan, mereka bergerak, berjalan, berlari, konsentrasi, fokus, berburu.
Nah, yang mereka lakukan orang-orang zaman dulu, apakah mereka ngelihat tumbuhan, ada kangkung, lalu mereka ambil, lalu mereka masak? Kan tidak. Orang-orang zaman dulu itu belum mengenal tentang makanan-makanan sebanyak sekarang. Mereka cuma ngelihat sesuatu yang bergerak saja. Sesuatu yang bergerak mereka kejar, mereka tangkap, lalu mereka makan. Nah, sesimpel itu orang-orang hidup di zaman dahulu. Tidak seperti zaman sekarang yang ketika ilmu pengetahuan sudah banyak, kedokteran sudah luar biasa, lalu kita menjadi tidak simpel kan. Kita ya itu bagus memang, tapi kalau kita kembali ke zaman dulu ketika orang-orang belum terpengaruh dengan apapun, ya insting mereka bertahan hidup itu adalah dengan mencari sesuatu yang bergerak, mereka kejar, mereka tangkap, mereka makan. Dan ketika mereka mengejar itu, perut mereka memang masih kosong. Perut mereka memang belum makan apapun. Mereka melakukan sesuatu, mencari makan, baru kemudian mereka dapat makanan. Nah, ternyata ya gaya hidup seperti ini ketika orang-orang itu perutnya kosong lalu bergerak, ternyata membuat tubuh mereka memang jauh lebih sehat ya. Teman-teman bisa lihatlah orang-orang zaman dulu itu nggak ada yang obesitas gitu ya. Orang-orang zaman dulu ketika masa-masa berburu, kalau kita lihat lukisan-lukisannya di dinding-dinding goa atau kita lihat foto-fotonya, gambar-gambarnya, itu tidak ada ya orang-orang yang perutnya buncit, obesitas dan sebagainya. Gambar-gambar yang ada di goa atau foto-foto dan sebagainya, dokumentasi itu yang ada apa? Mereka bertubuh sangat atletis, kemudian lemaknya sedikit, otot-ototnya terlihat dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa kalau berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang, tubuh-tubuh seperti itulah yang kemudian orang-orangnya sehat. Memang akan banyak orang yang bilang begini, tapi zaman sekarang ini kok ilmu pengetahuan lebih maju gitu ya. Kemudian harapan hidup zaman sekarang lebih tinggi daripada zaman dulu. Bisa benar ya, benarnya adalah bisa jadi memang harapan hidup kita lebih tinggi bukan karena sehat tubuh kita, tapi karena memang obat-obatan sudah sangat banyak. Sehingga kita punya keluhan apapun bisa disembuhkan. Sehingga kemudian kita harapan hidupnya lebih tinggi karena kita kedokterannya lebih tinggi, bukan karena kita sehatnya. Kalau kita mau jujur, kita lihat jumlah penyakit yang ada sekarang dengan orang-orang yang zaman dulu, maka orang-orang zaman dulu jauh lebih sehat dibandingkan kita. Tidak ada obesitas, tidak ada misalkan diabetes dan seterusnya lah. Nah ini akan sangat panjang sekali kalau misalkan kita ngebahas ini. Tapi yang mau saya bilang adalah kenapa moving dulu baru feeding? Jawaban pertama adalah karena ketofastosis ini adalah gaya hidup yang meniru gaya hidup orang-orang dulu yang memang dia tidak sarapan, tidak makan karbo, makanannya memang makanan pokoknya adalah full hewani yang bergerak, mereka kejar, mereka tangkap, baru mereka makan. Dan proses mengejar, menangkap, berlari, berjalan itu memang dalam keadaan perut yang kosong. Dan berdasarkan literatur-literatur, hal-hal seperti ini membuat tubuh kita memang jauh lebih sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jawaban yang menarik juga. Yang kedua adalah logika sederhananya begini ya. Ini dari akun Claudia Yeni Lim. Logika sederhananya begini. Kita kan memang harus kerja dulu baru gajian, bukan gajian dulu baru kerja gitu loh. Ayam itu juga ceker-ceker dulu di tanah, dapat makanan baru makan, bukan makan-makan dulu baru ceker-cekeran. Ini jawaban yang ya menarik lah ya. Artinya adalah makan itu adalah hadiah atau reward buat tubuh kita. Jadi kita harusnya adalah moving dulu. Kita berolahraga dulu, bersepeda dulu, kemudian menahan lapar dulu dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu kita lakukan baru kita makan. Nah ketika kita sudah capek, sudah ngerasa memang butuh makan, baru kita makan. Nah itulah menjadi sebuah hadiah yang sangat luar biasa. Ya, makanan itu menjadi sangat-sangat luar biasa nikmat ketika kita memang sedang lapar, sedang butuh dan tubuh kita memang lagi perlu energi nih, makanya kita makan. Nah, ini jawaban yang menurut saya wow keren ya gitu ya. Sederhana, tapi kalau kita pikir-pikir ya memang ini benar gitu loh. Makan itu adalah reward untuk tubuh kita ketika memang tubuh kita sudah melakukan hal-hal baik. Contohnya olahraga ya. Dan ingat ada kalimat yang menarik juga bahwa kita itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Beda ya. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Nah itu silakan teman-teman dipilih dengan baik. Itu jawaban kedua yang menarik. Kemudian yang ketiga teman-teman, ini ada juga jawaban yang menarik dari akun yang bernama Rahmat.
Ya, katanya begini, makan itu nyimpen energi, sementara bergerak itu membakar energi. Sebenarnya yang dijaga itu keseimbangan di antara keduanya. Karena makan banyak tapi sedikit gerak ataupun banyak gerak kurang makan juga lama-lama menjadi penyakit. Intinya dalam 5 pilar ketofastosis itu saling terkait dan dijaga keseimbangannya. Dan ini juga menarik ya teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir bahwa wah aku sebelum olahraga makan dulu. Nggak gitu juga gitu ya. Karena gini ya, kalau ada yang bilang bahwa sebelum olahraga kita harus makan dulu biar ada energi. Nah, coba sekarang perhatikan seperti ini. Teman-teman tahu tubuh kita punya lemak. Lemak itu adalah cadangan energi. Bayangkan ketika teman-teman lemaknya itu banyak. Artinya cadangan energinya sebenarnya banyak. Jadi olahraga ya itu nggak perlu makan dulu. Ya, olahraga itu bagusnya memang perut kita kosong dulu, lalu kemudian kita berolahraga dan ketika olahraga maka dia butuh energi dan dicarilah tuh ya sumber energi di dalam tubuh. Selama ini ada apa saja? Ternyata misalkan ada lemak di leher, ada lemak di lengan, ada lemak di perut. Nah, kalau kita paksa ketika perut kosong kita berolahraga, maka tubuh kita akan menjadikan lemak itu dibakar dan jadi energi. Lama-lama yang terjadi apa? Lemak tubuh kita berkurang, ya kan? Dan ketika lemak tubuh kita berkurang, maka kesehatan kita akan secara bersamaan menjadi lebih baik. Nah, jadi setidaknya ya, kalau ada pertanyaan yang berkata bahwa kenapa moving dulu baru feeding gitu ya, kayaknya nggak normal di ketofastosis. Masa kita olahraga perutnya kosong nanti sakit loh gitu ya. Ternyata 3 jawaban ini menurut saya sangat masuk akal dan jangan khawatir ya teman-teman. Ketika kita berolahraga di perut yang kosong itu bukan berarti kita nggak punya energi sama sekali. Kita punya lemak yang banyak di dalam tubuh kita, apalagi yang memang masih gendut gitu ya. Lemak itu adalah cadangan energi dan harusnya cadangan energi itu bisa diakses ya. Nah, caranya apa? Caranya ya tadi salah satunya adalah menjalankan pilar-pilar ketofastosis ya kan. Berpuasa, ketika berpuasa perut kosong kita melakukan olahraga sehingga tubuh kita akan peka terhadap lemak yang ada di dalam tubuh kita. Ini masih banyak jawaban yang lain ya, tapi saya tidak akan bahas semuanya. Saran saya teman-teman buat yang ingin mempelajari ketofastosis, saya cantumkan link grup Facebook Ketofastosis, teman-teman bisa belajar di sana. Banyak sekali hal-hal, ilmu-ilmu baru, testimoni-testimoni luar biasa dari orang yang dulunya kakinya sudah mau diamputasi, tapi kemudian dalam beberapa bulan menjalankan ketofastosis, amputasinya tidak jadi. Ya, sebenarnya gampang untuk menjadi sehat, kita hanya perlu merubah gaya hidup kita menjadi lebih baik. Dan salah satunya menurut saya adalah menjalankan ketofastosis. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bertemu di video yang lain dan bye-bye.